Yang kedua, antitesis. Dalam bahasa lainnya adalah suatu kontra gagasan. Nih, ya. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang debat itu salah ya salah. Dalam arti ketika debat terjadi, masing-masing orang saling mempertahankan kebenarannya. Itu saling mempertahankan kebenarannya itu keliru. Tapi prinsip debat yang bermanfaat adalah ketika kedua kubu itu masing-masing punya gagasan. Ya kan? Baik itu suatu gagasan awal atau suatu gagasan yang menjadi kontranya. Gitu. Nanti kenapa kalian mesti disuruh debat atau diskusi apapun itu namanya ya? Nanti ini saling bertarung. Ada gagasan ini saling bertarung, saling mengkritisi, silakan aja dalam batas-batas adat tertentu. Jadi di sini saling bertarung dan kemudian saling bertarung dan melengkapi nanti ujungnya. Kemarin mungkin belum ada resolusi ya, tapi kan intinya kita sama-sama sepakat bahwa sebenarnya mewadahi niat anak itu baik. Kita sepakat bahwa anak-anak itu harus dikontrol, itu juga benar juga. Jadi gagasan tentang ekskul, gagasan tentang tidak ada ekskul tuh sebenarnya bisa dibuat suatu perpaduan. Kayak misalnya siapa bilang kemarin? Siapa itu kemarin? Alia, siapa tuh? Harus dikasih ketentuan Komiska atau siapa ya? Bahwa yang boleh ikut ekskul ini adalah umur sekian. Rasa, ya kan? Umur sekian karena harapannya di umur segitu dia bisa mulai untuk diberikan tanggung jawab. Nanti ketika tesis dan antitesis ini saling bertarung, saling melengkapi, terbentuklah tesis yang baru, namanya sintesis. Nih, jadi ini suatu gagasan baru, ya. Ini gagasan baru. Nah, nanti suatu gagasan yang baru ini akan, kalau misalnya kalian dalam kehidupan, dalam nanti musyawarah OSIS SMA atau musyawarah BEM dan lain-lain, suatu sintesis ini nanti akan ada juga lawannya sebagaimana ini. Dia akan ada lawannya lagi, antitesis. Nanti saling beradu lagi, jadi antitesis lagi. Nanti saling beradu lagi, jadi nanti saling beradu lagi, jadi sintesis lagi. Nanti dia saling beradu lagi sama antitesis dan jadi sintesis lagi terus menerus sampai menemukan kebenaran yang paling baik. Jadi walaupun saya berisik ya, vokal dan kadang ngomongnya mungkin terlalu lugas, tapi semangat saya mencari ini, gitu. Bukan untuk mencari atau mungkin memenangkan kepentingan sendiri atau mungkin menjatuhkan orang, enggak. Saya pengen menemukan sintesis yang paling baru nih apa nih? Yang paling baik. Kalau misalnya kalian punya gagasan, saya sampaikan. Karena saya memandang gagasan Anda, gagasan kalian yang kontra itu penting untuk melengkapi gagasan saya sendiri, gitu. Jadi yang namanya antitesis itu penting untuk melengkapi gagasan, untuk membuat gagasan yang lebih baik kan gitu istilahnya. Cuma masalahnya mau sampai gede juga ya, kadang orang itu ketika pandangannya dikritik oleh satu antitesis, apa sih kok salah terus aku nih, kok dikritik mulu, kok disalahin terus, malah jadinya defensif. Nah itu sebenarnya, dan itu menyebalkan ketemu orang yang begini. Siapa ya, jadi kalau dibuat suatu pesan moral begini, semua
Dan namanya tesis, antitesis dan sintesis ini tidak hanya berjalan di antara orang, enggak saya dengan Malia, saya dengan Fat, saya dengan Naiwa doang, enggak. Itu pun berjalan dalam otak kalian juga, harusnya. Itu. Karena otak kalian nanti buat suatu kesimpulan. Misal, oh agama Islam begini. Nah, nanti akan ada antitesis lain tuh masuk ke kepala kalian. Kalian buat pikiran baru lagi, kalian buat gagasan yang kontra lagi, terus menerus. It's a never ending proses. Bayang nggak? Mau dimasukin nggak soal ini? Boleh nggak? Nggak. Hah? Tesis, antitesis, membentuk sintesis, sintesis ketemu lagi antitesis, sintesis baru ketemu antitesis, melalui sintesis, nah gitu terus. Ini buat proses ini cakep tuh nih teman-teman. Hah? Ya terserah, mau sampai 100 juga nggak masalah. Mau sampai 2 sampai 3 nggak masalah, asalkan suatu gagasan itu menjadi gagasan yang lengkap. Asalkan lengkap. Asal lengkap. Nah, kemarin ada buat sintetis juga. Segini. Ayo. Gini. Wih, ayo. Oh iya, lapangan. Gimana gini, Pak? Ah, gini. Nah, ini ya sintesis ya. Hapus ya. Si Mama apa ya? Si Mama masih lantas. Jadi kalau bisa dibilang jadi kemarin keputusan terakhir sintesisnya apa berarti? Jadi kan si Kania bete atau Aul bete kemarin kan dia bilang, ih bapak jadinya pro atau kontra gitu kan? Ya enggak, saya mah memilih pro memilih kontra saya punya bahannya. Karena apa? Biar nanti gagasan yang kalian munculkan tadi punya tandingannya, punya antitesisnya. Kalau misalnya kalian kemarin setuju, ya udah nggak ada ekskul tapi ada lomba, saya setuju juga. Yang nggak menghasilkan hal baru, gitu. Kalau kalian bilang begitu, saya ada gagasan lain yang berbeda sama kalian ya udah bisa muncul gagasan baru yang lebih baik. Ya positioning aja, nanti ujungnya positioning aja. Gitu ya. Oke, sekarang hari ini akan ada materi baru ya, cuman it's quite technical once again. Nah, harapan saya sih ya, kan urutannya tuh begini. Peraturan pemerintah, presiden, kepres, impres, peraturan provinsi, kota, sama nanti akan ada kecamatan sama kelurahan. Kalau tahunnya Hiban sama anaknya Rahma itu, saya datengin Pak Ruli Sulfanolida, suaminya Bu Elia. Beliau itu adalah camatnya Cimahi Utara. Jadi nanti mukanya di sini tampilkan, nah kalian boleh nanti. Gitu. Untuk hari ini kan kalau di piramida kan udah ada apa kemarin paling atas UD, KPMPE atau PMPR kita bahas banyak karena emang nggak aktif di UU Perpu. Habis itu peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan provinsi dan kabupaten kota. Kita bahas hari ini yang bagian sini ya. RPM sampai RPOT. Nomor 1 dulu. Peraturan pemerintah. Sekarang HP-nya dipegang nggak? Nggak? Boleh. Boleh, Jamil? Baik. Dua, silakan. Tapi nanti belum pagi ya pas mau kasih. Minum teh. Iya. Jahat kamu jahat. Kita lagi. Iya. Itu masih bisa kabur.
kena Quran kita. Oh, ganggu. Jangan gua di dalam. Tidak ada akreditasi. Iya, Mas. Coba sekarang berarti ada berapa anak? 17. 17 kan? Ya. Hitung 1 2 3 1 2 3 dari situ. Saya bukan ketemu. Nggak ada kelompok. Maaf deh. Pribadi aja isunya beda-beda tapi. 1 2 3 1 Malia 2 kamu 3 Satu. 1 Tiga. Satu. Dua. Tiga. Satu. Dua. Halo dari ketiga kelas 6 Boleh. 1 2 3 4 5 6 1 Dua. 2 Tiga. 4 Lima. 1 Dua. 2 5. Nah, coba Berdua. enggak berdua tetap sendiri-sendiri, HP-nya lu udah bagi. Aku nggak mau apa. HP-nya mana? Oh ya, astagfirullah. Silakan ambil satu-satu. Nah, yang nomor 1 bahas pemerintah sampai ke bawah 3 keputusan 6 kabupaten kota. Coba kalian googling fungsinya apa dan prosesnya gimana? Ditulis. Hah? Tulis di buku berarti. Ya, tulis. Silakan. So, googling ya, googling. Ngajakin diskusi. Oh gitu. Ngumpulin anak-anak. Ayo udah speak up sama bilang bos. Jadi kira-kira terminologi pada Indonesia? Hah? Mau apa? Siapa kemungkinan siapa? Wah, ini rada susah nih. Iya. Kemarin Ipan ya? Bagus aja pembuka gua. Oh dia. Iya tuh, dia nyarin di AKS. Tidak lagi. Silakan googling 6 menit. Buat apa enam? Enggak. Aku mah nggak tahu aku. Ketika saya itu mau. Aku nggak bisa ngapain. Cari, ayo perhatikan. Jadi kalian sesuai dengan nomor tadi 1 2 3 4 5 6 lihat ke papan tulis. Kalau kalian nomor 5 peraturan provinsi, kalau kalian nomor 4 instruksi presiden, kalian lihat apa fungsinya dan apa prosesnya. Proses bentukannya seperti apa? Tiga siapa? Kan tiap kota beda-beda apa? Ya tapi kan prosesnya mah sama aja. Prinsipnya. Fajril. Bannya bocor. Itu jadi. Badannya bocor. Ban. Jil kemarin seru aja. Tapi ya. Malu sih. Apa? Dari ceritanya dia malu sih Pak. Malu ya? Kenapa? Kenapa kayak bocor? Katanya bapak kayak bocil di rumah. Iya banyak bercanda di rumah juga. Tidak bersyukur. Suruh beli galon, suruh beli gas. Ambil laundry. Saya. Saya beli gas. Gitu ya Pak ya? Iya. Normal aja. Boleh juga dia. Tiga putih banget. Itu apa itu? Farid. Ada dia. Enggak sama AI aja. Nggak ada. Udah. Apaan sih Pak? Fungsinya apa? Prosesnya gimana? Tiga. Apa itu? Oh, keputusan Ini. presiden.
Konkret itu apa? Hah? Konkret sama. Konkret tuh jelas spesifik. Jelas sih, lebih ke jelas ya. Jadi aku teh Jelas lima lah. berarti pas Peraturan provinsi. fungsi sama kebiasaan. Ya. Proses. Tahu. Ini emang gitu nggak? Tahu. Ibu mana ya? Jadi Di sini ya. proses peraturan kabupaten atau kota itu dengan cara pertama perencanaan, kedua pembahasan, pengesahan atau penetapan. Perda adalah perundang-undangan yang membuat dengan perwakilan rakyat dengan atau kota dengan Ini teh kelompok apa enggak? Enggak kelompok. Oh, jadi presidennya Ditulis Pak. Ditulis. perwakilan Ya. kabupaten atau kota itu presidennya Ada yang wali kotanya DPRD. langsung nulis. Boleh ya? Enggak. Boleh ada Pak? Nomor aku di sini sendiri. Enggak. Satu kelas harus sama tapi. Ya udah sok. Gak ada sok. Tapi aku jadi nggak lagu matahari. Nah. Nggak lagu mama. Janganlah. Bapak Iya. buatan Misalnya lama banget itu sekarang. Ya betul nih. Masalah. Asesornya belum datang soalnya. Nanti aku mau ngasih. Ternyata gue juga begitu. Kita tuh sama ada sosialnya. Apa ini? Saya suka nonton lagi di YouTube. Oh, buset. Nangis gampang. Nangis dikit. Kita bisa ngambil air ya. bangun tidur makan bangun tidur lagi China. manis nih. Oi, Pak. Oh ya, Pak, ini keren sepeda. yang mana kalau di Jakarta Pak? Nggak ada ya. Yang gambar Hidup, yang kucing muter itu loh. Benteng kalian itu. Bumlok apa bukan bumlok? Nah itu benar. Saya kasih jawab ini. Ini siapa nih? Padahal banget loh. Nah, udah 6 menit. Nulis, Pak. Saya juga dari. Pak Imam, tulis Mam. Nulis. Coba saya mau dari yang kelompok 1 apa? Belum. Belum. Pak, belum nggak? Ya udah coba. Ambil dengan saya aja. Ya. Silakan. Udah belum? Oh, belum Belum proses makasih. fungsi. Ih, enggak. Orang itu Oke. Bandung kota yang jelek kalau menurut saya mah. Bandung yang bagus itu cuma di tengah. Katanya Bapak nggak suka ini ya? Betul sih, betul. Iya kan, sisanya jelek banget. Tata kotanya jelek. Itu bukan. Jalannya jelek, kotanya gelap. Gak aman. Namanya itu apa bisa dilupain? Angkotnya jelek juga. Karena mana baru pada juga. Iya makanya. Kalau Jakarta mah udah. Wah. Iya, udah pakai namanya gitu ya. Udah pakai gitu. Tapi fungsi sih gitu. Tapi Iya, soalnya banyak macetnya beli awan bawaannya bagus banget. Macetnya sama aja sebenarnya. Bandung juga macet. Jakarta tuh udah itu. Oke.
Udah proses. Mam. Kamu. Mam. Clear. Ada dong dokter Ain tiba-tiba. Nah, udah nggak usah ini. Kita juga kalian tulis lagi. Itu rindu sendiri aja Pak. Ayo, peraturan pemerintah satu. Apa? Peraturan pemerintah fungsinya apa? Apa? Melakukan terlibat. Belum prediksi. Yang satu siapa lagi satu? Kania apa Kania? Kania satu ya? Satu lagi siapa? Oh ya, Alia ya. Alia satu apa Alia? Fungsinya? Oke. Jadi sebenarnya peraturan pemerintah itu untuk menjelaskan peraturan secara lebih rinci agar undang-undang berjalan semestinya. Jadi yang namanya peraturan itu, walaupun undang-undang kalau kata kita sudah lebih rinci daripada undang-undang dasar, tetap membutuhkan perincian yang lebih dalam lagi. Kayak peraturan pemerintah tentang, ingat nggak peraturan pemerintah tentang pembatasan sosial berskala besar PSBB zaman COVID, itu kan dibatasi jam berapa orang harus masuk rumah, jam berapa para pedagang-pedagang itu harus tutup, itu jelas ya. Jadi dia menjadi peraturan yang lebih rinci agar undang-undang berjalan semestinya. Prosesnya, Ania. Proses peraturan pemerintah. Udah, nggak usah ditulis lagi. Nggak usah ditulis. Ayo, heads up. Gimana? Siapa aja aktor yang terlibat? Apa saja? Apa sih? Lanjut dulu kan dia, dengerin dia. Siapa aja, Li? Kementerian atau lembaga pemerintah. Kementerian Jadi benar tadi tahapannya, cuman aktornya mungkin ya udah ada juga, cuman saya lengkapin. Jadi prosesnya itu ada 3 sebenarnya, yaitu pertama perancangan oleh kementerian. Kementerian apa? Kementerian Pemuda Olahraga, Kementerian Pendidikan dan lain-lain. Jadi perancangannya oleh kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian LPNK. Lembaga pemerintah juga sih, tapi dia bukan kementerian. Gitu. Contohnya apa? Lembaga pemerintahan kementerian. BPK itu bukan kementerian, cuma dia bisa ngasih rancangan. Tuh kan ada Arsip Nasional, ANRI, ada BIR, Badan Intelijen Negara, Badan Kepegawaian Negara, Badan Pemeriksa Keuangan juga masuk, dan lain-lain, banyak tuh, ya. BPOM, kan? BPOM, Badan Pemeriksa apa? Makanan, gizi-gizi, halal haram, itu juga masuk. Jadi yang pertama adalah perancangan dulu oleh kementerian dan LPNK. Yang kedua, habis perancangan itu perkara pembahasan sama juga dengan bukan pembahasan, penyusunan. Setelah dirancang, tahap kedua adalah penyusunan. Oleh siapa? Oleh lembaganya sama, kementerian atau LPNK. Nah, yang beda adalah penetapan. Penetapannya dilaksanakan oleh presiden dan nanti diundangkan. Diundangkan tuh berarti dia apa ya? Berarti dia diberlakukan lah, dibuat peraturannya,
diintegrasikan dengan hukum nasional itu oleh sekretariat negara. Nah, ini peraturan pemerintah. Silakan jalan yang ini. Oke. Lihat bagian kalian masih dibukuin lagi. Silakan. Perpem. Nih kan. Ini contohnya yang ini nih, dikeluarkan sama Sekretariat Negara. Peraturan pemerintah PP nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB, sekolah online, dan lain-lain dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease COVID-19. Udah 5 tahun lalu, by the way, ini 5 tahun lalu. Berasa ya. 2019 ya. Aku masih kicik-kicik. Masih kicik, sekarang juga masih kecil. Masih kicik-kicik. Nih. Sekarang sudah Apa tuh? Teenager. Jangan tulis selama pemerintah. Udah? Ayo, saya mau ganti papan tulis dengan sama nih. Cepet nih. Wait. Cepat. Jadi kalian hafalin aja. Perancangnya siapa, penyusunan siapa, penetapan siapa. Pelantikan tuh hari Sabtu ya? Berarti upacara, Pak? Berarti nggak ada latihannya dulu ya? Gak apa-apa. Ya apa kan? Kan diganti sama Jumat. Apanya? Latihannya. Bukan latihan ini. Latihan upacara. Biasa kan ada. Kenapa satu? Kenapa udah sekalian? Karena kok bukan hari Senin. Biar ada orang tua. Biar orang tua bisa datang. Bisa datang. Beda. Agar apa itu, Pak? UU berjalan. Agar UU berjalan. Itu tuh upacara, Pak. Upacaranya sekali 28 Oktober. Terus buat pelantikan? 12 Oktober. Lombanya 20 Oktober ya. Ya. Tasnya jadi maju ke atas. Yuk. Dia mau join. Mau ikut kamu Purwakarta? Ayo. Berjalan. Kamu ada uang nggak? Sebagaimana mestinya. Capek-capek. Dan satu PNK. Dan satu PNK. LPNK. Ini L. Lembaga pemerintah non kementerian. Pengen juga Senin tuh. Pengen Ya udah sana aja. Gimana sih, Bapak? Nomor B. Hari-hari. Penetapan oleh Presiden, pengundangan oleh Sekretariat Negara. Jadi disahkan, ditetapkan oleh Presiden. Nanti peraturannya diberlakukan secara pasal-pasal, secara dokumen oleh Sekretariat Negara. Ini dokumennya. Perdokumenan. Jadi gimana Jil? Jakarta panas nggak Jil? Pisan ya? Udah protes dari Karawang kan? Ini Jakarta lebih panas dari ini kok? Iya lebih panas. Kalau perkara naik apa? Naik motor. Jadi total sih sama Fajrul itu jarak tempuhnya ada 120 kilo motor. Oh. Ada lebih kayaknya deh. Segitu lah mungkin. 120 juga. Ayo berapa nih Kak? Nah ikut di rumah. Mana Kak? Pikir Masih. Enggak, pakai Mio 2007.
Pantesan tuh Vespa berdebunya di Vespa. Nih motor begini nih. Bener aja ya. Motor kuat nih. Vespa beda. Pengundangan. Mau sih? Jamping. Pengundangan aja. Pengundangan ya, pengundangan. Itu apa-apa yang Penyusunan, ini penyusunan. Benar. kalau misalnya hari ini Penyusunan. berapa? Nggak cukup waktunya Tasa ikut kemarin. Apa? Gumpung sama-sama di Jakarta. Nggak cukup, motornya cuma satu. Saya nggak bisa bawa mobil. Mau naik apa? Ada nggak bisa? Ada nggak bisa? Ada duitnya? Kenapa Bapak nggak bisa? Ada duitnya? Ada kakak saya nanti yang terus. Nah, aku saya. Saya Yang mana kakak kamu yang kelap kali? Imam duduknya di mana, Mam? Ini Pak ambil tempat saya. Pak, kamu tadi di sana. Enggak, tadi mau ini apa di kursi sama kursi dulu. Kursi yang dong. Udah aku ya. Belum. Itu pengundangan. Ya, pemundangan enggak nomor 3 juga. Dia satu rangkaian nih. Dia one Mau. rangkaian. Harus jamin. Ulang tahun itu. Ayo jangan scroll TikTok Fajril. Ya. Sama siapa itu? Nggak tahu lagi mandi bola. Anak kecil. Udah punya pacar. Siapa? Ayo yang. Ayo biar ada. Nggak tahu Pak. Mulai lagi Pak. Jangan berbuat. Lebih banyak dari itu. Mana tuh? Apa ya? Apa? Oleh. Lagi mandi bola itu. Mau bantuan lagi gitu. Bukan oleh. Dah. Udah. Ini lain. Ada net. Bentar. Udah. Coba sekarang jangan nyatet dulu. Tangannya di bawah dulu, tangannya di atas, jangan nyatet. Tangan kiri. Jadi selanjutnya kita akan bahas dari yang peraturan presiden sampai bawah. Cuman kalian mesti mengetahui ada beberapa sifat-sifat peraturan yang nanti akan menjadi dasar buat membedakan peraturan-peraturan yang kita bahas nanti. Jadi ada sifat pertama itu namanya regeling. Dan yang kedua ada kedua ada base checking. Jadi yang namanya regeling itu dalam peraturan perundang-undangan adalah suatu seperti ini dia apa namanya pengaturan. Dia berkaitan dengan pengaturan sesuatu. Jadi misalnya kayak COVID tadi kan ngatur para tutup jam berapa, sekolah online kayak gimana, itu namanya regel ya. Nah kalau basiking dia berkaitan dengan penetapan. Jadi misalnya kayak menetapkan siapa? Menetapkan ketua OSIS 2004-2025 adalah siapa? Adalah si Cesa kata-kata. Atau kan menetapkan ketuanya adalah Anwar. Itu keluarnya dengan basiking. Kalau dalam negara dia berarti menetapkan duta besar luar negeri. Kalau Kepres dia berkaitan dengan misalnya contohnya adalah yang catat dulu dibilang si Adi. Misalnya adalah pengamanan objek vital nasional. Kayak misalnya kalian pernah lihat di mana? Di Bekasi. Di Bekasi ada kilang minyak. Kilang minyak. Bukan kilang minyak, apa namanya? Sumber minyak.
Bekasi, di Tambun. Nah, ini kan ada temuan sumur minyak di Bekasi, Wow. di sawah. Jadi untuk menetapkan ini sebagai objek vital nasional, objek vital itu ini objek penting. Itu dikeluarkannya lewat keputusan presiden, gitu. Nanti dibuat ketentuan tempat ini nggak boleh ada orang, nggak boleh ada perumahan, harus jadi punya negara dan seterusnya. Jadi contoh-contoh kayak tadi itu menunjukkan bahwa peraturan-peraturan di peraturan perundangan itu punya dua peran ya. Yang pertama dia kaitannya sama pengaturan. Mengatur A, B di sini tukang bakso buka jam segini, anak sekolah masuk jam segini. Sama penetapan. Menetapin doang, tak begitu. Kayak misalnya Alia sebagai duta besar, itu penetapan, itu backchecking. Tapi Alia sebagai ketua sigap COVID, berarti Alia harus melakukan ini. Tukang dagang tutup jam segini, sekolah di sini nggak boleh ada lift yang nggak ada hand sanitizer-nya, itu regeling, itu pengaturan. Gitu ya. Lanjut kita yang kedua, peraturan presiden. Siapa yang kedua? Adi ya? Siapa? Ulan ya? Peraturan presiden, fungsinya apa Ulan? Dibacakan? Coba ditulis di atas Pak. Tar dulu. Nih. Marahin. Apa? Ulan, peraturan presiden? Mengatur atau membentuk pedoman dalam Dua kalimat tahu tadi apa? Mengatur apa? memberikan pedoman dalam pengelolaan dan pengembangan bisnis dan aktivitas. Oke, terima kasih. Sudah cukup. Jadi dia fungsinya untuk memberikan pedoman teknis pengaturan atau penyelenggaraan peraturan, memberikan pedoman teknis terhadap penyelenggaraan peraturan perundangan. Jadi walaupun sudah ada peraturan di atasnya, tetap butuh pedoman teknis yang lebih detail, ya. Dengan pedoman teknis terhadap penyelenggaraan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi di atasnya, undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain-lain. Nih, artinya ini. Good. Prosesnya. Coba, siapa lagi yang dua? Yang dua siapa? Mufi, peraturan apa? Peraturan presiden fungsinya apa? Dibilang dari kamu dulu. Apa gitu? Oh, lagi tim up. Aja. Ajil ya? Jil, gua Ajil. Prosesnya gimana Jil? Prosesnya Bang. Angin puyuh. Nggak bisa nempel banget ya. Apa Jil? Prosesnya? Pembentukan panitia antar kementerian dan atau kementerian atau antar non kementerian. Ini rumah bisa Baca-baca yang bener ya. antar kementerian atau antar non kementerian oleh pemeriksa. Oke, benar. Jadi pertama pembentukan panitia antar kementerian. Jadi panitia itu dibuat nih. Kebetulan panitia antar kementerian atau lembaga non atau antar kementerian dan atau, jadi bisa dan atau bisa dua-duanya atau salah satu aja, dan atau lembaga pemerintah non kementerian oleh pengusul. Nanti setelah dibentuk bakal dirancang, bukan sekedar dirancang ya, apa sih istilahnya? Pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan program presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Jadi proses pengharmonisasian, pembulatan, pemantapan oleh
Menteri Bidang Hukum. Jadi kalau sekarang berarti Kemenkumham kali ya? Bidang Hukum. Nah, nanti setelah proses ini berjalan, disahkan dan ditetapkan oleh Presiden. Dan penetapan oleh Presiden. Nah, jangan satu dulu tapi ya. Ini peraturan Presiden. Intinya adalah ada di yang awalnya dia pedoman teknis terhadap penyelenggaraan peraturan yang lebih tinggi. Nih, itu. Nah, peraturan Presiden. Nomor 3, peraturan Presiden, habis itu keputusan Presiden. Siapa Kepres? Kepres Pak Adi, ini Bu. Ini Pak. Kepres ini berapa? 3 kan? Satu. Ini udah ngacu Pak. Iya, 3 kan? Coba fungsinya dulu, Fat, silakan. Adanya kepemimpinan eksekutif, terus adanya pembuatan peraturan, adanya kebijakan luar negeri, di mana Presiden memiliki wewenang dalam menentukan arah kebijakan luar negeri, termasuk perjanjian internasional. Adanya pengangkatan pejabat. Nah, itu tadi penetapan pangkat pejabat. Presiden berwenang mengangkat dan memberhentikan pejabat negara, termasuk menteri dan kepala lembaga. Adanya pertahanan dan keamanan yang bertanggung jawab terhadap keamanan negara, termasuk keputusan mengenai angkatan bersenjata. Oke. Membuat RUU. Nah, cukup. Naila, siapa lagi 3 fungsi? Fat. Apa Fat? Fungsi Fat. Mengelola atau menyelesaikan masalah tersebut. Oke. Terakhir Adi. Yaitu implementasi yang berbeda pada orde lama, orde baru, dan reformasi. Pada masa orde lama, orde baru bernas memiliki 2 sifat, yaitu keputusan yang mengatur dan keputusan yang mencatat dengan kesepakatan. Ya, basiking tadi, pengangkatan pejabat. Oke, jadi sebenarnya fungsinya nggak beda jauh sama yang di atas sih sebenarnya. Cuma bedanya ini diadakan oleh presidennya sendiri. Gitu. Jadi fungsinya dia, kalau sebenarnya nggak ada definisi yang di kelas di mana di buku kalian sebenarnya nggak ada ini ya. Ada nggak ya? Coba bentar. Peraturan Presiden. Nggak ada penjelasan lebih spesifik. Intinya dia adalah untuk mengeluarkan pengaturan lebih detail atau penetapan pejabat. Nih, fungsinya ini aja sebenarnya. Hanya tadi kayak saya kasih contoh penetapan pejabat, menetapkan duta besar, atau konsuler. Kalau pengaturan lebih rinci, kayak tadi misal objek vital nasional, pengamanan objek vital nasional itu dari presiden biasanya, karena yang penting dan serius. Nah, nomor 3, prosesnya gimana? Prosesnya ada? Menemukan prosesnya? Oke, Naila, prosesnya dapat? Iya, terlalu detail, makanya saya nggak mau ke arah sana sih sebenarnya. Cuman intinya fungsinya inilah, dia bisa bentuk pengaturan, regeling, ini istilah regeling. Yang tadi saya jelasin di atas, sama bisa sebagai base checking. Nomor 4, instruksi presiden. Yang catat dulu ya. Ayo, yang catat dulu, instruksi presiden. Siapa instruksi presiden nomor 4?
Belanja Naila. Aul, instruksi presiden apa Aul? Coba suaranya yang gede. Menginstruksikan pada lembaga di bawah pesan guna melakukan suatu. Oke, benar. Arif, apa Arif? Instruksi presiden. Fungsinya? Nah, melengkapi itu. 4, siapa lagi 4? Sri, apa fungsinya instruksi presiden? Ya, intinya gini dia. Kalau instruksi presiden, dia fungsinya untuk memberikan, kalau tadi kan regeling ya, pengaturan, ini regeling, pengaturan atau koordinasi ke dalam lembaganya. Koordinasi dalam lembaga pemerintahan, dalam internal. Jadi dia terhadap lembaganya. Bisa presiden punya bawahan, punya pejabat-pejabat di bawahnya, itu dikeluarkannya lewat instruksi presiden. Memberikan pengaturan atau koordinasi dalam internal pemerintahan untuk menjalankan tugas oleh presiden untuk melaksanakan tugas. Jadi dia kayak misalnya si siapa ketua OSIS terpilih Anwar, katakanlah kelas 10, kelas 11. Dia memberikan instruksi kepada ketua seksi 1 si Hiban untuk anak-anak Al-Kausar tolong setiap hari Jumat baca surat Al-Kahfi. Instruksi Anwar terhadap Hiban itu adalah suatu instruksi presiden atau instruksi ketua OSIS. Nah, di negara juga sama. Pak Jokowi atau Pak Prabowo nanti punya wewenang untuk mengeluarkan instruksi presiden gitu terhadap anggota-anggota di bawahnya. Misal hari ini Bu Tari minta semua guru pakai batik. Nah, instruksi kepala sekolah harus pakai batik semua. Gitu. Silakan lanjut. Ini apa ini? Bintang Pak, dikenalan dulu. Ini apa ini? Sama Cipria ada di dia kalau Adi ada di sini tulisannya nggak tahu siapa yang nulis. Jangan kasihan. Hapus dia. Siapa sih yang pertama kali mengeluarkan materi? Siapa sih? Hah? Oh ya. Mana bagus? Panitia Iya Pak, udah kayak kaligrafi. Deal. Objek vital. Objek vital. Vital apa? Nasional. Nasional. Contoh objek vital nasional. Objek vital. Kayak misalnya yang di Jatiluhur membangkit listrik. Jadi kalau di Jatiluhur itu listrik se-Jawa Bali itu dari situ tulisnya kan. Pembangkit listrik. Nih. Ini kalau kemarin anak SMA tiba-tiba mencet tombol ngaco-ngaco kan. Terus apa Jawa Bali mati lampu ya salah anak SMA gitu. Karena vital dia penting. Mengamati ini Pengamanan. Sama ya? Iya. Pengamanan. Pengamanan objek vital nasional. Itu yang B apa deh? Yang mana yang B? Regeling. Bukan yang bawah dong, yang bawah. Base checking. Yang nomor 2 peraturan presiden nomor 2 Pengharmonisasian, pembulatan, pemantapan oleh Menteri Bidang Hukum.
Itu kaknya 2, Pak. Ah, iya, base checking. Pengamanan. Hanya 2. Nomor 1 apa sih? Nomor 2, pembentukan panitia antar kementerian dan atau lembaga pemerintah non kementerian oleh pengusul. Ini emang materi ini cukup teknis ya. I know. Ya, paham. Objek vital. Ini soal-soal kayak begini saya masukin IPK nanti kalau ujian akhir. Terus nomor 2 itu ada pembuatan apa? Pemantapan. Dimantapkan. Dihaluskan. Desa Jatiluhur sebelum hidup jiwa. Nomor 2 proses pengharmonisasian. Nomor 3 itu Nomor 3 apa? Nomor 3 nomor 4 nggak ada prosesnya. Terlalu detail nggak penting, nggak terlalu penting. Yang penting fungsinya aja yang kalian tahu. Jatiluhur. Panitiaan kontur antar yang pembuatan Dari itu. Jangan lupa, Pak. Apa itu penutupan? Pembulatan. Bandung mah jelek. Iya, Yang bagus mah Wah, Makassar. itu nomor 4. yang mana? atau Pengharmonisasian, pembulatan, pemantapan oleh Menteri Bidang Hukum. Pengusul ya? Kami membutuhkan orang-orang untuk mencapai potensi mereka. Menteri jadi hukum. Menteri Bidang Hukum. Jelas dah. Pengharmonisian. Tutup ininya sedikit. Wih, Fajril bikin video di sini dia. Udah Jul. Udah. Yang edit siapa Jul ntar Jul? Lagi apa lagi mas lain? Iya pada man. Menteri Hukum BID Menteri Hukum bidang Bidang Hukum. Terhadap Teng 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 teng. Masuk ujiannya kali ya? begitu Di 10 menit terakhir? mau. Tapi open book sih. Enggak. Kalian SMP itu masuk jam berapa sih? 13.50 ya? Kapan? Setiap hari? 50 kan? Tahu. 13.50 kan? 12. 12.50 ya? Oh masuk dari sana. Tadi gimana silat kan ya? Apanya? Penyambutan? Bagus. Bagus. Kamu silat kan tadi? Ini kayaknya mau Mau dihajar sekalian? mau itu apa? Penyelenggaraan peraturan Yang mana? Udah. Peraturan perundangan yang lebih tinggi. Mau nantang si ininya. Aku kan yang sadar lain sebenarnya. Parah banget. apa itu perundungan? Tomat yang Perundangan. Penjabatan itu Pak. jantungan. Penetapan penjabatan. Yang mana? Penetapan. Penetapan pejabat. Narima Nah itu pembentukan kita kembali lagi itu di tempat coba Hai. yang pembentukan panitia Ah, antar antar.
Hukuman pengaturan bersifat penyaman Miau 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 Penyaman miau, objek miau. vital. Pengamanan objek vital. BTW emang kalau Kang Panji tuh banyak yang ini ya denger ya di Spotify ya? Iya. Terkenal ya? Itu teh antar kementerian. Oh juta. Apalagi yang kepada Nun. Oh iya. 50 juta. Lebih banyak daripada. Kayaknya malah. Sosok kaget padahal udah tahu. Hah? Enggak, saya kan enggak gini kalau sama Kang Panji kan dulu sih suka ketemu jadi biasa aja ternyata terkenal gitu. Terkenal banget gitu ya. Ketemu hampir sih. Hah? Pak. Dan atau LPNK LPNK ya oleh pengusul. Yuk, kenapa Bang? Ai konser yang kemarin banyak yang nonton Salik ya. Enggak juga sih. Salik mah. Ya ada cuma banyakan umum. Emang berapa ininya kotanya? Enggak tahu. itu apa itu Pak? Paling 200-an ya orang. Kenapa? Nomor 4 fungsi Presiden untuk apa? untuk melaksanakan tugas. Itu dulu Jo. Antar kementerian. Melaksanakan tugas. berapa itu best check deh Base checking. Base checking. best checking Penetapan oleh menteri bisa ditebung. Jangan Pak. Ya. Nomor 2. Kementerian di waktu pengharmonisasian Sok, catat dulu. Minus malam tadi ya? Kosong ya? Review. Penetapan di waktu Tadinya aja deh. pemainnya dia drop out tapi Kayaknya masih di Rukiah kan ya, Mas? ya ada itu dia pernah foto sama kayak gitu. Lihat aja David De Gea jadi jago di Fiorentina. Dari dulu emang jago dia. Ya kan di akhir kan banyak blunder juga. Udah tua, Pak. Ya di Fiorentina jadi jago lagi. Itu internal. Dulu De Gea itu jago banget ya terus. Mau nggak datengin El silakan. El silakan. Kalau kata fans Arsenal, David De Gea man, he can save Titanic gitu. Dia bisa menyelamatkan kapal Titanic kan. Every time in my dream. Tapi bola zaman sekarang tuh lebih membosankan katanya. Emang kan Terlalu taktik. Kurang ada berantemnya kan, tackle. Pas gitu. Mending nonton Tarkam kalau kayak gitu. Jangan-jangannya ini. Hah? Jangan-jangannya kantor. Emang kamu udah lahir? Belum. Dulu Enggak apa-apa. tombolnya masih banyak, lariknya, sikut-sikutan gitu. Kalau Jurgen Klopp sama Guardiola kan tuh temenan banget kan, tos-tosan gitu bercanda. Om Ayu. Rivalnya nggak. Ayo. itu apa awal Ronaldo Alves. Iya, itu ya sih. Tapi kan tahun segini kan udah mulai berjual. Kalau dulu Wenger sama Ferguson tuh beneran ribut. Ribut. Ya berantem lah, banyak konfliknya. Si Wenger tuh pernah dibilang sama ini kan, Jose Mourinho kan. Ya saya mah bisanya juara, jago lah. Kalau Wenger bisa specialist of failure, spesialis kegagalan. Nah setelah dia ngomong gitu, si Mourinho lawan Arsenal menang 6-0. Jadi trash talk-nya tuh jalan gitu. MC. Fungsinya mengeluarkan Kalau kayak gitu mah aku ada. mengeluarkan peraturan lebih detail atau penetapan pejabat. Sama aja berdosa dah. mengeluarkan peraturan itu teh Pengaturan pengaturan lebih detail atau penetapan pejabat kayak tadi penetapan duta besar. Base checking. Nih, Sebastian. Fajrul,
Aku kapan presentasi kelas 9 tadi? Tasa udah dapat tanggal lengkapnya Pak Google belum? Siapa namanya? Apa siapa ini? Dari Rusiana di Google. Rusiana di Google. Nggak tahu sih Google dari mana apa sih? Keputusan. Rusiana di Google. Keputusan. Rustiana di itu. Rusiana di. Udah mau Rusiana di. Rusiana di. Sudah? Coba kita random sampling ya. Kita tanya siapa? Arif, kamu milih siapa di sini? OSIS. 15 Juli Pak. Milih siapa Arif? Ulang tahunnya barengan sama kamu. Iman. Ova milih siapa? Atau boleh? Nggak tahu. Tadi nanti SMA jadinya di kelas dulu. Nggak jadi nggak sih Bu? Ya. Yes. kita dikasih apa aja dulu? Jangan nih. Nggak bisa ngeliat tuh kan. What the heck? What the heck? Kan kita sudah harus mencari. Ya udah kita di itu aja Pak. Mana? Kita di awal aja. Kita di awal emang. Kayak waktu si itu Nyaman. siapa sih? Hah? Ya apa ya? Ini ngesemper apa deh ya? Pengaman. Pengamanan. Pengamanan. Pengamanan objek. Pengamanan objek vital nasional. Bisa baca. Kalau SMA mah udah waktunya ini Itu apa Pak? anak-anaknya. Kenapa? Bapak kita bisa milih dong Pak, soalnya kan kita nanti yang di ospek. Pengaturan. Apa dong? Nggak bisa. Emang kalian bakal lanjut di sini juga? Iya. Aku udah fix, ada Apip. Nah, gitu dong. Mantap. Dua-duanya udah gitu lah. Udah mau ikan sawah ini teh. Apa namanya? Kelompok kamu juga. Biar kamu jadi lanjut nggak, Biar? Enggak. Bapak itu apa? Mana? Fungsi keputusan. Mengeluarkan pengaturan lebih detail atau penetapan pejabat. Ketua kelasnya siapa ketua kelas? Saya. Kumpulin lagi HP-nya. Baik. Kumpulin HP-nya. Adik kumpulin HP-nya. HP-mu. Ini udah dihapus belum? Belum. HP-nya. HP-nya kan tidak mandi yo. Oh, iya anak kecil. Oke, berapa jam? Dah, hapus ya. Hapus ya. Semangat, Mbak. Jangan lupa Ivan. Lagi finalin. Ayo Pak Madril. Ayo kumpulin loh. Patrio. Udah kamu pelan ya. Kamu berat soalnya ini.
Gua di dua itu. Sudah? Ayo lanjut terakhir yang 56. Jangan 56 ya. Peraturan provinsi siapa? Malia. Lagi loh. Apanya? Ya, 2 lagi. Dua lagi. Oh, fungsinya itu menjelaskan peraturan lebih rinci agar dulu berjalan semestinya. Lanjut siapa lagi selain Malia? Putri. Putri 6. Yang 5 siapa lagi? Dian apa? Dian kan? Apa-apa? Yang provinsi siapa lagi selain Malia? Dian. Dian gimana? Provinsi fungsinya? Pengaturan dan penyelenggaraan. Ini 5 kamu. Iya. Pengaturan dan penyelenggaraan. Untuk Mendapatkan norma. Menetapkan norma dan aturan yang spesifik untuk wilayah provinsi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristiknya. Ayo suaranya dong. Jadi jadi sesuai dengan yang lain juga, dia adalah pengaturan lebih detail, cuman sesuainya dengan provinsi masing-masing. Nah, prosesnya itu ada 3 ya. Sama juga kayak di Undang-Undang Dasar, dia 3 tahap. Diajukan, dibahas, Ajukan lagi. disetujui, dan disahkan. Diajukannya bisa lewat DPRD provinsi atau gubernur. Dibahasnya oleh DPRD provinsi plus gubernur. Jadi dia dibahas dan diajukannya bisa oleh salah satu, tapi nanti dibahasnya dan disetujuinya sama sama gubernur. Nanti dia harus disetujui, harus disetujui harus oleh 2 pihak. DPRD provinsi terus gubernur. Nanti terakhir dia disahkan oleh, berarti 4 lah ya, disahkannya oleh gubernur. Nah, kalau yang peraturan kabupaten kota itu proses dan fungsinya sama, cuma bedanya tinggal diganti aja. Ini DPRD kota, DPRD kabupaten, ini oleh bupati atau wali kota gitu doang. Gitu ya. Nomor 5 peraturan kabupaten kota. Jadi dia sama aja dengan yang di atas, cuman beda aktornya doang. Kalau dia sesuai sama kabupaten kota fungsi kan. Prosesnya ada 4, sama juga. Masing-masing prosesnya juga sama. Dia beda aktornya doang. DPRD kabupaten kota atau bupati atau wali kota. Dan sama dengan yang di bawah-bawahnya. Ini DPRD kabupaten kota plus bupati atau wali kota. Sama ini harus disetujui oleh bupati, oleh DPRD kabupaten kota atau wali kota dan disahkan. Sama juga kayak yang di atas,
antara bupati, misalkan oleh bupati atau wali kota setempat. Jadi sama aja, beda aktornya doang tapi kalau yang di atas gubernur, yang di bawah bupati atau wali kota, yang di atas DPRD provinsi, yang di bawah DPRD kabupaten atau kota. Pak Jril, kamu dari tadi bukan harus itu terus ngerti? Yuk. Silakan, ini terakhir untuk hari ini. Minggu depan saya mau undang suaminya Bu Elia. Mudah-mudahan beliau aman ya, bisa. Siapa? Suaminya Bu Elia. Aman. Suka bawa mobil itu. Iya. Itu mah ibunya ini kan? Tasa kan? Bapaknya Tasa ya? Yang plat merah. Wih. Bukannya cita sama Bu Elia. Pakai mobil itu kan? Iya biasanya dia tukangnya Ada logonya. di Oleh disetujui harus oleh dua pihak, DPRD plus provinsi. Jadi dia harus, yang setuju itu harus dua-duanya, bisa salah satu. Yang remedial PKN nilai di bawah 70 hubungin saya, kalian mau ngambil hari apa? Sekarang ya. Hubungin saya nggak akan kontak kalian sebelum kalian kontak saya. Soalnya nggak, udah gede lah kalian, masa ya masih dicari-cari lagi kayak dulu kan? Kan yang butuh nilai kalian, kalau kalian nggak remet, nggak hubungin saya, ya saya nulis apa adanya nanti 5, 4 gitu aja. Cari tanya sama Bu siapa? Tanya Bu Yis, Pak Isan kok PKI nilai jelek? Ya anak yang ngehubungin saya buat remet kan? Baik apa itu yang pengaturan lebih detail. Betul, ya sesuai dengan provinsi masing-masing. Kalau ini sesuai dengan kabupaten atau kota masing-masing. Jadi di atas dan di bawah sama aja, yang beda adalah aktornya doang. Nih. Dan dia harus setuju oleh beberapa pihak. Kalau satu doang yang setuju nggak bisa. Kalau hanya salah satu yang setuju nggak bisa. Sama kayak undang-undang kan harus DPR sama Itu presiden. fungsinya sama kayak baru. Yes. Udah, mana anuannya? Apa? Tanda tangan. Kalau bukan Panji. Siapa namanya tadi? Peraturan pemerintah. Kepres, Impres, Perprov, Kota. Sudah ya. Jadi yang bagian ini nanti kalian akan muncul di ujian akhir. Masa? Kalian nanti bakal muncul di ujian akhir. Kalian harus paham tokoh-tokohnya siapa aja, aktor lembaganya siapa aja. Kalau kalian lihat ya, orang mungkin akan bilang bahwa ini hafalan. Tapi pada akhirnya kalian kalau belajar itu harus menghafal juga tahapan pertama. Kalau kalian tidak tahu definisi aktornya siapa aja, ya kalian nggak akan bisa menganalisis. Jadi masih juga yang aspek beginian yang nggak sekedar berdebat ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak. Kasih Pak. Kasih silakan. Kasih Pak. Ada ini. Kasih Pak. Naon sih? Terima kasih.
Pak, makasih. Pak, makasih Pak. Aduh. Ini sebelumnya udah disebutkan sebelumnya itu ada enggak mana ini bibit butuh kieu enggak rambutnya sih coba lihat saya rambutnya sekarang Astagfirullahaladzim. Sama AA ini gimana? Pakai. Semari ya Allah datang guru baru guys Berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5 8 cuma 1 Bang, udah tidur kan? Ada harus aja Pak. Sok. ini punya siapa? Iya, itu terus. Belum punya siapa? Belum punya siapa? Sini para sesuai kayak gitu. Saya butuh ya. Berarti saya ke Oke, asal mencari poin. Emang ini apa? Apa yang hafal bukan hafal? Ada
kamu Baca Qurannya tuh yang ayam. Ya ampun. Surat apa? Itu aja dia. Bawa aja tolong. Surat apa? Anissa apa? Ya mentang-mentang perempuannya dari Anissa. Udah nggak ada surat laki-laki. Ya ampun deh kak. Ampun banget. Buat. Nih, Surat Muhammad. Al-Aman. Muhammad. Oh aman. Emangnya Pak Aman. Mam boleh mam. Aduh bapak teh. Enak-enak nih kalau tadi teh bisa menyetar. Ya udah ya. PPKN. Muhammad itu surat. Satu juz. Gak usah asal jadah. Udah Muhammad keburu udah. Asal jadah keburu. Muhammad. Udah dikit asal jadah juga. Kan masih bulan mulu. Muhammad. Kemarin kamu ngeliatin aku. Harus